Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Hanafi dengan NIM 2023-101-103-11034 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori kedaulatan dalam negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara, baik ke dalam intem maupun luar ekstem. Ada beberapa teori utama tentang di mana letak kedaulatan itu berasal dan berpusat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Sehingga kekuasaan bersifat mutlak dan tidak bisa digugat oleh manusia. Tokoh Agustinus, Thomas Aquinas. Contoh penerapannya, kerajaan-kerajaan pada abad pertengahan di Eropa, sistem monarki absolut yang mengklaim divine right of kings. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja secara pribadi, terlepas dari legitimasi ilahi maupun rakyat. Raja adalah sumber hukum dan kekuasaan itu sendiri. Tokoh Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes dalam Leviathan. Ciri-cirinya kekuasaan absolut, rakyat wajib tunduk dan demi ketertiban. Ketiga, kedaulatan negara. Kedaulatan melekat pada negara sebagai institusi atau badan hukum itu sendiri, bukan pada individu, penguasa maupun rakyat. Negara adalah sumber tertinggi hukum karena negaralah yang menciptakan hukum. Tokoh Jan Bodin, Georg Jelinek, Paul Leben. Ciri-cirinya, hukum tunduk pada negara, negara tidak tunduk pada hukum yang dibuatnya sendiri. Teori keempat, kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi bukan pada penguasa atau negara, melainkan pada hukum itu sendiri, baik rakyat maupun penguasa. Negara tunduk pada hukum. Tokohnya Hugo Krabbe. Lalu ada Immanuel Kant. Ciri-cirinya mendasari konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Pemerintahan hanya menjalankan mandat yang diberikan rakyat melalui suatu kontak sosial. Tokoh John Locke, Jean-Jacques. Ciri-cirinya dasar bagi paham demokrasi modern. Kekuasaan pemerintahan dibatasi dan bisa dicabut jika menyimpang dari kehendakan rakyat. Lalu ada kedaulatan di Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yang dipadukan dengan kedaulatan hukum sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2. Lalu ada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3. Artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, namun pelaksanaan harus tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku, sehingga Indonesia menggabungkan prinsip demokrasi dengan prinsip negara hukum. Jadi itu presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.